Halo guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selisa Putri. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang medan magnet. Baik, jadi apa sih medan magnet itu? Nah, dalam ilmu fisika, medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik, yang mana yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Nah, di sebuah medan magnet itu adalah medan vektor, yang mana medan vektor yang berhubungan dengan setiap titik di dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktunya. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep medan magnet. Nah, konsep medan magnet ini adalah suatu medan magnet yang mana ruangan di daerah di sekitar magnet itu masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, medan magnet ini digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Nah, dalam hal-hal yang perlu diperhatikan tentang garis gaya magnet itu, yang pertama ada garis gaya magnet tidak pernah saling berpotong-potongan. Dan yang kedua, garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Jadi garis gaya magnet itu tidak ada yang keluar dari kutub selatan lalu masuk ke kutub utara, tetapi dia itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang ketiga itu tempat garis gaya magnetnya dapat rapat menunjukkan medan magnet itu kuat. Nah, itu pun sebaliknya, jika garis gaya medan magnet itu tidak rapat atau renggang, maka itu menunjukkan bahwa medan magnet itu sangat lemah. Selanjutnya itu ada garis-garis gaya magnet pada sebuah magnet batang. Jadi magnet batang ini ditunjukkan untuk dimana arahnya keluar dari kutub utara menuju masuk ke kutub selatan. Itu jika satu buah magnet batang. Jika garis gaya magnet itu ada dua buah magnet batang, maka kutub utara yang saling berhadapan di mana arahnya akan saling tolak menolak. Nah, jadi besaran medan magnet ini memiliki sebuah titik yang dapat mempengaruhi, yaitu yang pertama ada besarnya gaya magnet, dan yang kedua itu berbanding terbalik dengan jarak titik terhadap sumbernya. Yang selanjutnya itu ada listrik statis, yang mana yang pertama itu medan magnet di sekitar arus listrik, yang kedua gaya magnetik, dan yang ketiga itu ada penerapan gaya magnetik. Nah, baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu medan magnet di sekitar arus listrik. Yang A itu seperti halnya listrik, magnet juga menimbulkan suatu medan yang disebut dengan medan magnet. Tuh. Nah, yang B itu untuk kutub magnet memiliki efek kemagnetan yang paling kuat. Gitu. Jadi kutubnya itu memiliki magnet yang paling kuat. Untuk bentuk medan magnet dapat diamati dengan menaburkan serbuk besi di sebuah kertas karton. Jadi di situ kita dapat mengetahui bentuk medan magnet gitu. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang gaya magnet. Untuk gaya magnet itu tersendiri itu yang sering disebut dengan gaya Lorentz, yaitu yang timbul karena muatan listrik atau medan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Nah, untuk kedudukan gaya ini disesuaikan juga dengan tempat muatan listrik, disebut menjalar dalam kawat, atau disebut menjalar itu berjalan dalam kawat gitu. Berjalannya arus ke dalam kawat. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang penerapan gaya magnetik. Nah, jadi penggunaan magnet pada pintu kulkas. Nah, ini nih saya akan mencontohkan seperti magnet dalam pintu kulkas, yang ia itu membantu membuat pintu dan badan pintu kulkas itu menempel atau tertutup dengan rapat. Nah,
Selain pada kulkas, dalam kehidupan sehari-hari penggunaan magnet itu biasa ada pada pengeras suara speaker di ponsel, di handphone atau televisi dan yang lain-lain. Yang selanjutnya itu ada gaya magnetik pada muatan bergerak dalam medan magnetik. Yang pertama itu ada arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak, yang mana itu dapat dilakukan dengan kaidah tangan kanan gitu. Nah, yang kedua itu arah arus listrik adalah searah dengan arah gerak muatan positif dan berlawanan dengan arah gerak muatan negatif. Nah, di sini terdapat rumus dapat dijelaskan bahwa V sama dengan gaya Lorentz N. Nah, yang selanjutnya itu Q sama dengan muatan listrik C, dan B sama dengan induksi magnetik T, dan V sama dengan kecepatan muatan M per S, dan A itu sama dengan sudut antara V dan B. Nah, jadi di sini dapat dijelaskan ya rumus-rumus yang rumus gaya magnetik pada muatan bergerak dalam medan magnet. Adapun juga hukum Biot-Savart, yang mana hukum ini menghasilkan pengamatan. Yang pertama listrik L dan sebanding dengan kuat arus listrik dl, dan yang ketiga itu sebanding dengan sinus sudut apit cos antara arah pada arus dl dengan garis hubung titik P dengan dl, dan yang keempat itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara Pi dengan elemen pengantar dr. Nah, di bawah ini dapat dijelaskan rumusnya, nah, dan juga hasil dari pengamatan Biot-Savart. Yang selanjutnya itu ada hukum Ampere. Nah, metode lain untuk menghitung induksi magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik adalah dengan mengenakan hukum Ampere. Nah, jadi gunanya hukum Ampere itu untuk mencari atau menghitung induksi magnetik. Yang mana dalam kajian elektromagnetik adanya muatan listrik yang mengalir dalam suatu konduktor dapat menghasilkan sebuah medan magnet. Untuk sebuah bentuk listasan tertutup yang mengelilingi pengantar berarus atau di dalam vakum dengan magnet yang ditimbulkan selalu memenuhi hubungan. Di sini ada rumus dan dijelaskan bahwa dl sama dengan elemen panjang lintas tertutup dan cos itu sudut antara indikasi magnetik B dengan dl, dan yang L itu selanjutnya sama dengan kuat arus listrik total dengan dilingkupi oleh lintasan tertutup. Jadi jelas ya hukum Ampere itu gunanya untuk apa. Hukum Ampere itu digunakan untuk menghitung induksi magnetik gitu. Baik, itu